Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Hobirudin Jamil Yuda Prawira, duduk di bangku kelas 11 SMAN 34 Jakarta Selatan. Saya akan berbicara sebagai pembicara pertama pemerintah dan akan menyampaikan mosi, definisi, latar belakang, dan argumen. Mengapa saya setuju dengan mosi yang telah diberikan Dewan Juri sekalian? Mosi yang telah diberikan Dewan Juri sekalian bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Selanjutnya saya akan menyampaikan definisi. Yang pertama, mahasiswa baru merupakan siswa atau siswi yang sudah lulus SMA dan sudah diterima di perguruan tinggi, serta akan menjalankan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, penerimaan mahasiswa baru adalah proses penentuan diterimanya atau tidak seorang murid yang sudah lulus SMA atau tingkat pendidikan sederajat setelah mendaftar pada suatu perguruan tinggi. Yang ketiga, talenta atau bakat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam dirinya yang diperoleh sejak lahir. Kemudian, akademik adalah ilmu pengetahuan yang didapat dari pembelajaran yang berlangsung dalam pendidikan seperti sekolah. Yang terakhir, tes adalah ujian yang berbentuk lisan atau tertulis dengan tujuan mengetahui kemampuan seseorang dalam suatu bidang. Seorang murid tentunya memiliki kemampuan berupa talenta dan kemampuan dalam bidang akademik. Kedua kemampuan tersebut sangat penting bagi murid tersebut dalam mempengaruhi proses pembelajarannya. Untuk itu, penting sekali bagi murid-murid untuk mengetahui kemampuan dan talenta dan kemampuan akademik dalam dirinya. Dengan demikian, maka murid tersebut akan dapat dengan mudah mengetahui potensi apa saja yang dia miliki dan memilih jurusan di perguruan tinggi dengan tepat sesuai dengan minat dan bakat yang murid tersebut miliki. Hadirin sekalian, saya sangat setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan berdasarkan nilai akademik siswa. Karena nilai akademik siswa yang tinggi pada suatu mata pelajaran tidak mencerminkan bahwa siswa atau siswi tersebut menyukai mata pelajaran tersebut. Kesukaan seorang siswa terhadap suatu mata pelajaran sangat berpengaruh dalam proses pembelajarannya, terutama di perguruan tinggi. Karena jika seorang mahasiswa tidak menyukai mata pelajaran atau mata kuliah yang ia pelajari, maka hasil pendidikan yang ia terima tidak akan maksimal dan tidak akan sesuai dengan harapannya. Selain itu, kemampuan nilai akademik siswa atau siswi tidak benar-benar mencerminkan kemampuan dan sifat asli mereka. Hal tersebut dilatar belakangi banyak sekali siswa atau siswi terutama di bangku SMA yang melakukan perbuatan tercela dalam ujian atau penilaian akademik, yaitu mencontek, hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Tentunya, hal tersebut perlu dipertimbangkan karena Indonesia membutuhkan calon pemimpin bangsa yang tidak hanya pintar, namun juga jujur dan berorientasi pada proses, bukan hanya hasil semata-mata. Berdasarkan penelitian Pusat Karir Indonesia atau ICCN, 87% mahasiswa Indonesia merasa telah mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya. Tentu saja 87% tersebut bukanlah angka yang sedikit, mengingat di tahun 2019 saja terdapat lebih dari 8 juta mahasiswa di Indonesia. Maka hadirin sekalian dapat menghitung sendiri berapa banyak mahasiswa di Indonesia yang salah memilih jurusan di perguruan tingginya.
Saya meyakini bahwa penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes talenta akan menjadi solusi untuk mencegah dan menurunkan angka mahasiswa serta mahasiswi yang salah memilih jurusan di Indonesia. Maka dari itu, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia akan lebih maksimal dalam mendidik dan mencetak mahasiswa dan mahasiswi yang sukses di bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitu juga dengan mahasiswa dan mahasiswi yang menjalankan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Mereka akan lebih mudah dalam mencapai hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran yang mereka jalani. Sudah seharusnya LTMPT selaku lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi menerapkan kebijakan tes talenta sebagai dasar penilaian dalam proses seleksi mahasiswa baru. Berdasarkan apa yang telah saya kemukakan, bahwa penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes talenta memiliki sejumlah dampak positif dan akan berdampak baik dalam proses pendidikan calon-calon pemimpin bangsa yang akan menjadi ujung tombak bangsa yang membanggakan di kemudian hari. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.